menyanyikan lagu Nabi Nuh dan istrinya. Shalom adik-adik Siloam Kids, apa kabar semuanya? Karyana berharap semuanya sehat-sehat ya. Karyana juga sehat. Nah, hari ini Karyana mau cerita. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya. Ayo adik-adik, lipat tangannya, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami bersyukur karena Tuhan Yesus selalu baik bagi kami. Dan Tuhan, terima kasih untuk kehidupan kami yang sampai hari ini kami masih sehat, kami masih kuat, kami masih bisa menikmati nafas hidup yang Tuhan berikan bagi kami. Dan Tuhan, pada saat ini kami mau duduk diam untuk mendengarkan cerita tentang firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus, Engkau menguasai hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh mendengarkan firman-Mu dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik, hari ini Karyana mau cerita. Ceritanya tentang apa ya? Ada yang tahu? Pasti belum tahu ya. Iya kan Karyana belum bilang, jadi pasti belum tahu dong. Nah, Karyana mau cerita. Ceritanya tentang seorang nabi yang bernama Nabi Elisa. Adik-adik, kalau yang sudah bisa baca, boleh baca Alkitabnya ya. Boleh buka Alkitabnya di 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-7. 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Nah adik-adik, Karyana mau tanya, ada yang tahu nggak kalau di toko-toko itu biasanya jual apa aja? Banyak ya, ada coklat, ada es krim, ada susu, ada permen, ada mainan, banyak banget yang dijual di toko-toko. Iya kan? Tapi adik-adik tahu nggak bagaimana kalau di toko dijual yang ini? Hah? Dijual? Iya, bagaimana kalau yang dijual adalah anak-anak kecil ini? Wah, sedih sekali ya. Jadi ceritanya, pada suatu hari ada seorang ibu yang sangat sedih. Dia menangis kencang. Karena apa? Karena suaminya yang adalah seorang nabi sudah meninggal.
Dan suaminya ibu ini sangat mengasihi Tuhan. Jadi ibu ini sedih karena suaminya meninggal. Terus ibu ini sudah gak punya uang lagi. Sedangkan sudah datang orang-orang atau penagih-penagih hutang untuk menagih hutang di ibu ini. Jadi ibunya sangat sedih. Terus ibunya bertanya kepada Nabi Elisa. Nabi Elisa, apa yang harus kami lakukan? Terus Nabi Elisa bilang kepada ibu ini, Bu, tenang ya, tenang. Bukankah di dalam Alkitab tertulis, di dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Bukankah orang-orang yang percaya kepada Tuhan akan ditolong? Lalu ibu itu berhenti menangis. Ibu itu percaya bahwa Tuhan pasti menolong mereka. Terus Nabi Elisa ini bertanya lagi kepada ibu itu, sekarang apa yang ada di dalam rumahmu? Terus ibu itu sedih lagi. Dia bilang, aku udah gak ada apa-apa lagi. Hanya ada sebotol kecil berisi minyak. Lalu Nabi Elisa bilang sama ibu ini, pergi minta kepada tetangga-tetanggamu botol-botol yang kosong, bawa ke sini, kumpulkan, masukkan ke dalam rumahmu. Terus ibu itu bingung, kok disuruh pinjam botol-botol kosong, buat apa? Tapi ibu ini dia tenang, dia percaya pasti ada sesuatu yang akan terjadi sama dia dan anak-anaknya. Dan dia pergi untuk meminjam botol-botol yang kosong kepada tetangga-tetangganya. Nabi Elisa bilang, pinjam yang agak banyak ya, bawa semuanya kemari. Dan ibu ini pergi bersama anak-anaknya untuk meminjam botol-botol yang kosong. Dan setelah botol-botol terkumpul, Nabi Elisa bilang kepada ibu itu, bawa minyak yang ada di botol kecil itu dan tuang ke botol-botol yang besar. Kok bisa ya adik-adik? Gak mungkin, karena kan botolnya kecil, terus minyaknya juga tinggal sedikit. Kok bisa kalau dituang ke botol-botol yang besar, yang jumlahnya banyak, bisa penuh? Tapi ibu yang ini, dia percaya sama Tuhan, bahwa Tuhan pasti menolong dia dan anak-anaknya. Akhirnya dia melakukan apa yang diperintahkan oleh Nabi Elisa. Dan dia menuang minyak yang ada di dalam botol kecil ke dalam botol-botol yang besar, yang kosong tadi. Dan akhirnya Tuhan melakukan sesuatu kepada ibu ini. Sehingga botol-botol yang besar ini, yang kosong tadi, penuh terisi dengan minyak yang dari botol kecil. Luar biasa ya adik-adik. Wah, hebat sekali Tuhan kita. Jadi adik-adik, setelah botol-botol yang besar itu penuh, Nabi Elisa menyuruh ibu itu untuk pergi. Nabi Elisa mengatakan, pergi, bawa minyak-minyak yang ada di botol itu, jual dan membayar hutang-hutangmu.
Dan ibu ini melakukan lagi seperti apa yang diperintahkan oleh Nabi Elisa. Dia pergi untuk menjual botol-botol yang berisi minyak ini untuk membayar hutang-hutangnya. Jadi adik-adik, kita juga harus seperti ibu yang tadi ya, bahwa kita dalam melakukan sesuatu, kita harus tenang dan percaya bahwa Tuhan pasti akan menolong kita. Jadi adik-adik, demikian cerita tentang Nabi Elisa hari ini. Kita percaya bahwa dalam keadaan apapun, kita pasti akan ditolong oleh Tuhan. Amin ya adik-adik untuk cerita hari ini. Sebelumnya, mari kita berdoa dulu ya untuk menutup cerita kita hari ini. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami bersyukur karena kami masih bisa mendapatkan kesempatan untuk mendengarkan cerita tentang firman Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau memberkati kami sehingga kami boleh melakukan apa yang sudah kami dengar dari cerita tentang Nabi Elisa. Jadikan kami orang-orang yang percaya kepadamu Tuhan Yesus. Berikan kami ketenangan, berikan kami hati yang damai sejahtera Tuhan. Sehingga kami boleh melakukan apa yang firman Tuhan katakan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini. Kami bersyukur dan kami berterima kasih kepadamu Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom adik-adik, sampai jumpa minggu depan ya. Dadah, Tuhan berkati.